Nah, baik, kita mulai saja kalau begitu. Bapak sudah share screen-nya, apakah sudah kelihatan atau belum? Udah. Udah. Ya. Sekarang kita lanjut materi yang kemarin itu masih tahap pengenalan. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian editing. Jika adik-adik sudah mencoba atau membaca tutorial yang Bapak berikan kemarin di tahap pengenalan website tersebut, pastinya adik-adik sudah mengerti apa-apa saja yang sudah dilakukan. Ini adalah proyek kita yang kemarin, hasil dari memotong video dan menyambungkan video. Sekarang tugas kita adalah memberikan efek transisi maupun memberikan judul atau intro. Ya. Sekarang Bapak akan kenalkan dulu di bagian kiri ini adalah tools-tools yang akan kita gunakan atau alat-alat yang kita akan gunakan. Seperti ada transisi, ini ada transisi. Ya, adik-adik bisa lihat sendiri di layar. Ada banyak transisi yang adik-adik bisa pakai untuk kebutuhan video adik-adik. Di sini juga tersedia background. Ada 3 warna background, hitam, putih, dan solid. Ada juga overlay. Overlay ini semacam transisi tapi tidak berisikan teks. Hanya sebatas seperti ini saja. Ada teks juga. Teks ini berfungsi untuk adik-adik ingin memberikan judul atau memberikan sebuah closing video atau video penutup. Seperti di film-film ada credit title. Ya. Jadi nama-nama pemain film bisa adik-adik masukkan di sini. Sekarang kita balik ke bagian bawah sini, di bagian video. Tempat lembar kerja kita. Jika kita ingin mengedit warna video, misalkan terlihat di layar ini, warna videonya masih flat atau datar. Tidak berwarna, pohonnya tidak berwarna hijau seperti biasanya. Sekarang tugas kita supaya warna pohon ini bisa terlihat gitu, terlihat jelas dan videonya tidak terlalu flat. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita harus klik dulu bagian video ini agar efek-efek yang di bagian atas ini muncul. Jika ini tidak diklik, maka efek-efeknya tidak akan muncul. Seperti itu. Ini dalam kondisi tidak diklik. Tidak akan muncul ya. Sekarang kita klik saja. Jika sudah diklik, maka banyak efek yang bisa kita edit. Jika kita ingin mengatur warna, kita langsung ke bagian menu color balance. Kita klik color balance. Di sini adik-adik bisa mengatur 4 jenis untuk ngedit warna. Ya. Kita akan pakai saturation. Jadi adik-adik sendiri akan melihat bagaimana hasil dari ketika kita naikkan saturationnya. Terlihat di layar warnanya akan menjadi lebih terang, tidak flat. Nah, ini warna aslinya. Jika kita naikkan saturation maka hasilnya akan seperti ini. Ada temperatur juga, ada temperatur panas maupun dingin. Jika adik-adik geser ke kiri, ini akan masuk ke dalam temperatur dingin, lebih berwarna biru. Jika geser ke kanan, ini akan masuk ke temperatur panas, lebih ke warna orange atau kuning. Kita atur sedemikian rupa sekiranya seperlunya adik-adik videonya. Kontrasnya kita bisa atur, kecerahan, dan sebagainya, ada exposure, dan sebagainya. Jika sudah, adik-adik tidak perlu lagi mengklik di bagian mana, adik-adik tinggal langsung klik di bagian kosong ini, layar kosong, untuk menutup bagian menu color balance. Kita klik saja, maka ini akan menyimpan secara otomatis. Lakukan hal yang sama juga di video adik-adik yang pertama maupun yang lainnya. Misalkan kita pakai yang videonya seperti ini, kita klik terlebih dahulu videonya agar menu-menu bagian sini muncul. Setelah muncul, maka kita langsung balik ke color balance. Kita atur bagian saturation-nya, ya, sekiranya mau adik-adik atau kebutuhan adik-adik sebalik kemana. Jika dirasa sudah pas, jika hanya saturation saja yang adik-adik ingin atur, maka adik-adik bisa klik di bagian kosong ini untuk menghilangkan menu color balance. Ya. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu kira-kira ada atau tidak video yang belum kita color balance atau ubah warnanya. Nah, ternyata di video ketiga
Ini terlihat warnanya masih flat. Kita ubah lagi dengan cara yang sama. Kita klik video ketiga untuk seleksi semuanya. Lalu kita masuk ke menu color balance. Kita atur saturation. Di sini akan terlihat lebih jelas perubahan warnanya. Dari awalnya ini flat seperti ini, jika kita atur saturation, maka berubah warnanya menjadi lebih hidup. Setelah kira-kira semua video adik-adik sudah diwarnai atau diberikan warna lebih hidup videonya, sekarang lanjut ke bagian transisi. Supaya ketika kita play videonya, kita lihat sendiri ketika kita play, supaya tidak ada lagi yang namanya transisi langsung memotong gitu aja. Tidak, supaya di sini kita bertugas untuk memperhalus sebuah transisi video. Ya. Tanpa transisi, video akan terasa hambar. Caranya memberikan transisi di bagian di mana? Di bagian sini. Di sini ada menu transition. Adik-adik bisa klik di sini. Ada banyak sekali transisi yang adik-adik bisa pakai. Ada crossfade, cross blur, dan sebagainya. Dan zoom in, zoom out. Misalkan Bapak akan memilih salah satu saja di crossfade-nya. Kita klik tahan, klik kiri tahan, kita drag bawa ke bagian bawah sampai kursornya berubah atau transisi di bagian gambar transisi ini hilang. Setelah itu kita lepas. Jika sudah ada lambang seperti ini, maka transisinya sudah masuk. Coba kita lihat terlebih dahulu. Terlihat di layar bahwa transisinya sudah masuk. Jika tanpa transisi, maka hasilnya akan langsung ke video kedua. Ini akan menimbulkan sebuah ketidaknyamanan dalam hal menonton. Oleh sebab itu, kita perlukan transisi untuk mendukung video kita agar terlihat lebih baik. Lakukan juga di hal yang sama untuk di video kedua dan ketiga. Jika adik-adik perlukan, tinggal dipilih saja yang mana sekiranya cocok untuk transisi. Misalkan Bapak pakai push left, ya. Bapak pakai ini, terus Bapak lepas di bagian sini. Setelah itu kita coba play dulu untuk melihat hasilnya. Jadi itu adalah transisi push left. Jika kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu, kita sudah melaksanakan dua efek. Yang pertama adalah color balance, di mana color balance ini bisa kita pakai atau kita cari di bagian color balance di atas. Kita atur terlebih dahulu warnanya. Yang kedua adalah kita masuk ke bagian menu transisi. Kita berikan menu transisi, maka videonya akan terisi dengan transisi. Untuk dua efek tersebut, kita akan lihat dulu previewnya seperti apa. Mohon maaf, sinyalnya ini agak. Jadi itu adalah preview singkat dari dua efek yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya pemberian sebuah intro atau pembuka dan penutup sebuah video. Jadi di sini kita lihat sendiri bahwa kita belum memiliki intro atau opening. Ya. Kita akan berikan di bagian mana? Di bagian menu teks, di bagian kiri ini, di bagian kiri layar. Kita klik menu teks. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang mana saja sekiranya yang cocok untuk video kita. Misalkan Bapak ambil yang ini. Ini tinggal kita tarik ke bawah, drag and drop. Kita atur sedemikian rupa kira-kira di mana posisinya. Kita kecilkan, cara mengecilkannya juga sama. Kita kembali di bagian tengah sini, kita tarik ke kiri. Seperti itu. Jika adik-adik ingin mengganti nama teks atau warna background ini, adik-adik bisa langsung ke bagian menu teks. Atau color juga bisa, color untuk mengganti warna teks atau warna background. Misalkan Bapak ingin warnanya warna biru, kita tinggal klik aja. Maka
langsung terganti otomatis menjadi warna biru. Setelah itu Bapak ingin mengganti teksnya supaya tidak seperti ini. Bapak ingin kembali ke bagian menu teks. Di sini di menu teks ini Bapak bisa tuliskan apapun judul video Bapak. Misalkan Bapak tulis belajar editing video. Maka dia akan otomatis terganti. Adik-adik juga bisa mengganti font yang sudah banyak disediakan oleh website ini. Misalkan Bapak pakai bagian font ini. Nanti Bapak akan bisa custom tulisan dan custom font. Setelah itu, adik-adik akan melihat secara langsung previewnya. Itu adalah bagian opening video kita. Jika ingin lebih panjangnya lagi, adik-adik bisa tarik videonya ke bagian kanan. Jadi openingnya ini lebih panjang. Setelah itu, kita kembali ke bagian terakhir, pemberian kredit. Biasanya setelah video selesai, di akhir-akhir selalu ada yang namanya opening. Seperti di film, kita bisa lihat di bagian scene terakhir itu adalah credit title, atau nama-nama pemain yang berperan di dalam sana. Adik-adik juga bisa membuat itu dengan cara sama juga, kita di bagian menu teks, lalu kita cari kira-kira yang cocok untuk kredit. Di sini ada credit roll. Adik-adik bisa tarik di bagian sini. Sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik. Ya. Kita tarik. Kita cek dulu terlebih dahulu bagaimana sih efeknya ini bekerja. Kita play dulu. Jadi ternyata efek ini bekerja langsung ngekat gitu ya. Tidak ada transisinya. Jika kita tahu itu buruk, bagaimana cara mengakalinya gitu. Kita sekarang bisa ke bagian background untuk memberikan background layar ini, layar kreditnya transisi ini supaya tidak menjadi hitam. Jika kita ingin warna putih, kita langsung ke bagian background. Setelah itu kita cari warna putih atau warna 3 warna ini, adik-adik boleh pilih salah satunya. Sarankan lebih baik menggunakan warna putih karena ini lebih terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Kita tarik saja ke bawah sini, di bawah kredit dulu. Terus sesuaikan supaya sama. Maka warna hitam yang tadi akan berubah menjadi warna putih. Terus bagaimana? Karena ini tulisannya kan warna putih, tidak kelihatan. Adik-adik tidak perlu khawatir. Karena adik-adik perlu klik di bagian credit roll ini, maka di sini akan muncul 3 submenu. Kita ganti colornya terlebih dahulu, kita ganti text color. Kita ganti warna hitam supaya terlihat jelas. Nah, sekarang karena di sini masih belum ada transisi, maka kita harus memberikan transisi videonya untuk menuju kredit title. Caranya sama seperti yang tadi, kita ke bagian menu transisi. Kita klik, kira-kira yang cocok bagi kita apa. Misalkan Bapak pakai taruh di bagian sini, lepas, maka hasilnya akan jadi terlihat lebih rapi jika memakai transisi dibanding tidak. Sekarang tugas kita adalah mengganti nama ini yang cocok. Kita klik dulu credit roles-nya, lalu kita bagian ke subtext. Di sini kita bisa edit pakai nama kita. Sesuka kita bisa edit. Misalkan kredit. Seperti itu. Dan tambahkan nama-nama lainnya yang sekiranya berperan dalam video ini. Setelah itu kita klik di bagian kosong ini untuk menghilangkan sub ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Sudah ada 4 efek yang sudah kita pelajarin sejauh ini. Sampai di sini kira-kira adik-adik ada pertanyaan atau masih bingung biar supaya Bapak bisa ulang. Gimana? Apa ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Yang lain bagaimana?
Tidak, Pak. Tidak ya. Ya udah, kalau seperti itu baik, Bapak akan lanjutkan untuk di bagian. Nah, sekarang kalau misalkan adik-adik bertanya masalah, Pak, saya nggak ngerti bagaimana caranya color balance ini. Kalau misalkan saya pakai ini kan terlalu ribet, Pak, dan sebagainya. Saya juga nggak paham kadang kalau misalkan ini kemerahan dan sebagainya. Di sini di website ini juga menyediakan yang namanya filter. Jadi adik-adik tidak perlu repot-repot lagi mengatur ini, ya, mengatur manual kanan kiri dan sebagainya. Adik-adik bisa menggunakan filter. Kita contohkan salah satunya video ini. Kita klik dulu supaya submenu ini bisa muncul. Adik-adik bisa klik bagian filter. Nah, di sini banyak sekali filter yang adik-adik bisa pilih. Misalkan Bapak filter disco akan berubah seperti ini. Ya. Berlaku sama juga sama dengan filter yang lainnya. Ada banyak sekali filter, jadi adik-adik tidak perlu capek-capek lagi untuk color balance. Color balance itu dibutuhkan ketika adik-adik merasa tidak terlalu puas dengan hasil filter yang sudah disediakan oleh pihak website ini. Jadi kita perlu color balance sendiri. Jika tidak ya kita pakai filter saja, sudah bagus kok. Contoh filter indoor ini sudah bagus. Jika kita ingin memakai filter, kita tinggal klik saja di bagian filter ini. Setelah itu filternya akan masuk sendiri. Lalu kita klik di bagian yang bebas saja. Ini sudah kita berikan filter outdoor atau indoor yang tadi. Sekarang kira-kira di sini juga ada banyak fitur bagian speed. Jika adik-adik ingin slow motion bagian video adik-adik bisa di bagian sini. Di bagian speed ini adik-adik klik, terus adik-adik bisa klik slow. Ketika adik-adik klik slow, maka di bagian bawah video ini akan memanjang. Kita lihat, kita klik slow. Maka bagian video akan memanjang. Ini menandakan bahwa video kita sedang berada dalam slow motion. Adik-adik juga bisa mengatur kecepatan slow motion-nya itu berapa. Ada 0,1 sampai 0,5. Jika adik-adik ingin mempercepat videonya, maka adik-adik bisa langsung klik di bagian fast. Maka videonya akan terlihat lebih kecil. Karena kita percepat. Di sini juga bisa kita percepat 2 kali sampai dengan 16 kali. Jika kita tidak ingin mempercepat atau slow motion video kita bisa klik di bagian normal. Sekarang kita lanjut ke bagian audio. Di sini ada bagian menu audio di mana adik-adik bisa mengatur volume adik-adik mau 100% atau 0% supaya tidak begitu terdengar. Di sini juga ada menu fade, ya, fade in, fade out. Fade in, fade out ini berfungsi sebagai jika adik-adik set fade in-nya, maka yang terjadi adalah dia akan seperti transisi, memberikan sebuah transisi. Sekarang kita ke bagian transform. Di sini adik-adik bisa rotate video adik-adik, misalkan di bagian sini kita rotate, maka hasilnya akan seperti ini, ke kanan. Ingin mengembalikannya juga harus ke arah yang sebaliknya. Ada flip juga, seperti ini. Ada opacity juga, jika video kita tidak ingin samar-samar seperti itu, kita bisa atur opacity-nya. Kita bisa atur sedemikian rupa sampai dia tidak sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Ada juga layout di bagian sini, di mana layout ini berfungsi sebagai menambahkan sebuah objek atau video atau gambar adik-adik supaya terlihat di layar menjadi 2. Seperti ini. Adik-adik juga bisa atur posisinya. Biasanya ini digunakan untuk kebutuhan video pembelajaran seperti itu, yang mengharuskan ada logo di atas kanan atau kiri layar. Jika semua sudah selesai, adik-adik sudah mengerti, paham terhadap proses cutting dari awal. Pertama kita pengenalan aplikasinya dulu, baik apa saja yang perlu kita ketahui, bagaimana cara kerjanya. Di pertemuan kedua ini kita
belajar bagaimana cara mengedit, memberikan efek, memberikan transisi, mengubah warna, memberikan speed, kecepatan, mengatur audio, dan sebagainya. Kita juga belajar filter, kita belajar transform. Semoga adik-adik di pertemuan kedua ini lumayan paham. Kalau adik-adik belum paham, adik-adik bisa bertanya di chat group atau bisa chat kakak secara pribadi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jika adik-adik merasa sudah puas dengan hasil editing video adik-adik dari awal sampai akhir, sekarang tahapan akhir adalah kita akan ekspor atau kita akan render video kita supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita langsung ke bagian menu ekspor ini. Kita klik saja, tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita langsung saja klik continue. Di sini prosesnya akan berjalan. Tidak akan memakan waktu yang lama, kita hanya perlu waktu untuk menunggu sebentar saja. Kita bisa lihat setelah proses ekspor ini, video akan terdownload otomatis. Dan bisa adik-adik upload di YouTube ataupun adik-adik bisa perlihatkan kepada teman-teman atau rekan-rekan saudara hasil dari editing video adik-adik. Jadi website ini Bapak tekankan sekali lagi, tidak perlu yang namanya instalasi aplikasi. Jadi adik-adik yang tidak punya memori, tidak cukup dalam hal menginstal atau bingung bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi editing video, adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik bisa langsung kunjungi saja website ini, ya, namanya clipcam.com, atau kita bisa klik aja clipcam di Google, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Daftarnya juga gampang, bisa pakai akun Google, bisa pakai Facebook, dan email lainnya. Sembari kita menunggu, kita bisa lakukan kegiatan yang lain seperti apa yang bisa dia lakukan. Maka di sini kita lihat di layar sudah 86%. Jika sudah 100%, maka videonya akan otomatis ke-download seperti ini. Ya. Sudah otomatis ke-download dan adik-adik bisa langsung menonton hasil dari editing video adik-adik. Jika adik-adik sudah ekspor ini sudah selesai, di sini ada bacaan ekspor komplit. Ya. Ukurannya tidak begitu besar, adik-adik bisa lihat di layar, ukurannya 11 MB, ini tidak memakan banyak kuota dibanding dengan editing video atau memakai aplikasi bisa sampai 100 MB dalam kurun waktu 31 detik. Ya. Jadi ini bisa di sini videonya cuma sebesar 11 MB, sangat kecil, tapi kualitas yang dihasilkan juga tidak kurang. Setelah itu adik-adik bisa lanjut back to project, ingin kembali ke project adik-adik. Ini di sini juga website ini juga menyediakan fitur auto save. Jadi adik-adik jika lupa yang tadi project yang adik-adik kerjakan itu apakah sudah tersimpan atau belum, adik-adik tenang saja, ini sudah auto tersimpan. Jika adik-adik membuka website ini dan masuk ke akun adik-adik, maka videonya akan langsung ada. Ya. Sampai di sini apa ada pertanyaan dulu? Kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Bagaimana? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak, sepertinya tidak. Nanti juga Bapak akan share cara atau tutorial ini bagi teman-teman adik-adik yang belum sempat hadir gara-gara keterbatasan sinyal dan lain-lain. Ya. Jadi di pertemuan kedua ini atau pertemuan kita terakhir untuk pembahasan editing video, Bapak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir kemarin dan hari ini, antusiasnya. Kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Untuk pertemuan editing video bisa Bapak akhiri. Bapak ucapkan terima kasih kembali lagi. Maaf mengganggu waktunya. Bila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Jika adik-adik tidak ada pertanyaan, Bapak bisa akhiri materi untuk
editing video ini